Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan 14 ya, atau kita sebut pertemuan terakhir untuk matrikulasi sebelum nanti hari Jumat kita ujian akhir ya. Nah, untuk pertemuan 14 ini nanti ada materi mengenai etika dalam teknologi informasi. Ya, jadi perlu diketahui ini pertemuan terakhir untuk mata kuliah PTI di matrikulasi ya. Jadi nanti hari Kamis kita istilahnya kita libur ya untuk persiapan ujian. Nanti hari Jumat baru kita ujian. Jadi ada jeda 1 hari untuk kalian mempersiapkan ujiannya ya, belajar nanti materinya dari setelah UTS ya, setelah UTS yang kemarin dilaksanakan. Nanti materi-materinya akan saya upload di Kulino, jadi mohon nanti di download, kalian besok bisa persiapan, kemudian nanti hari Jumat adalah ujian akhirnya. Nah, untuk ujian akhir ini juga penentu ya, nanti nilai akan digabung dari nilai tugas, nilai UTS kemarin ya, ujian tengah semester, kemudian nilai ujian akhir. Nanti dari ketiga komponen tersebut plus nilai absen dan keaktifan akan jadi satu nilai yang mana nanti akan menjadi sebuah nilai akhir ya. Nah, nilai akhir ini nanti akan menentukan ya, kalau misalkan kalian lulus minimal dengan nilai C, ya nilai minimal lulus itu nilai C ya, 60 ya, poin nilai akhirnya 60. Ya, syukur-syukur kalau nilai akhirnya adalah A atau B ya, atau AB, nah itu akan lebih baik lagi. Misalkan nilai akhirnya 90 berarti kalian nanti dapat A, otomatis nanti di semester 1 kalian tidak perlu mengambil mata kuliah PTI lagi atau pengantar teknologi informasi. Tapi bagi yang tidak lulus ya, mungkin karena tugasnya bolong-bolong atau misalkan tidak ikut UTS, tidak ikut UAS, tugasnya bolong-bolong ya, itu nanti bisa jadi mengulang di semester 1 akan ada mata kuliah PTI lagi. Jadi diambil lagi tuh mata kuliah. Nanti akan muncul otomatis ya. Jadi bagi yang lulus nanti untuk matrikulasi atau PTI ini nanti di semester 1, kalau yang lain misalkan 20 SKS, nanti yang lulus itu hanya 18 SKS. Jadi saya harapkan semuanya bisa lulus. Tolong dicek ya tugas-tugasnya, dan kalau misalkan tidak ikut UTS saya rasa tidak akan lulus ya, tidak ikut ujian. Begitu juga kalau hanya ikut UTS tapi tugasnya tidak pernah mengumpulkan, itu juga saya rasa tidak akan lulus ya. Jadi semuanya memang harus lengkap antara tugas, UTS maupun UAS harus ikut semua. Nah, itu yang akan menjadi penentu. Oke, nanti saya akan jelaskan lagi di akhir ya, karena ini yang datang belum banyak. Nanti kita jelaskan lagi. Saya akan presentasikan untuk materi hari ini. Bisa ditunggu sebentar. Pak, materinya sudah muncul? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Oke. Untuk pertemuan 14 atau pertemuan terakhir sebelum ujian akhir, ada etika dan dampak sosial teknologi informasi. Nah, ini adalah materi yang memang menjadi materi penutup untuk pengantar teknologi informasi, di mana materi ini adalah materi yang terkait dengan etika atau moral ya, moral-moral yang memang harus kita punya ketika bertemu dengan teknologi informasi. Ya, itu yang akan kita pelajari. Nah, ini sudah pindah ya halamannya atau masih halaman pertama? Sudah pindah, Pak. Sudah, Pak.
Ya, sudah pindah ya. Untuk capaian pembelajaran nanti bisa menyebutkan contoh penerapan kode etik, penggunaan komputer dalam masyarakat, kemudian ada contoh penerapan HAKI ya, pelindungan kekayaan intelektual. Ada juga bisa menyimpulkan suatu informasi apakah hoax atau bukan. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, nanti mahasiswa bisa menjelaskan dari definisi kode etik ya, kode etik itu apa sih gitu. Untuk penggunaan komputer profesional, kemudian ada masalah privasi yang nanti bisa menjabarkan kebenaran, perlindungan, dan ancaman yang ada di khususnya ya kalau kita hadapi sekarang di dunia komputer itu di internet gitu ya, lebih mayoritas privasi dan ancaman dan lain sebagainya ini ada di dunia internet ya, semua yang terhubung dengan jaringan. Kemudian mempelajari UU ITE dan masalah penyebaran hoax. Nanti akan ditampilkan sedikit ya pasal di UU ITE yang kita harus ketahui ya, tapi tidak semua ya. Mungkin nanti kalau versi lengkapnya teman-teman bisa searching lembaran undang-undang elektronik ini ya untuk informasi teknologi dan elektronik di yang ada di Indonesia gitu ya, karena UU ITE ini juga belum lama diterapkan gitu ya, baru-baru beberapa tahun ke belakang. Oke, untuk rencana ya, yang ini berarti yang khusus matrikulasi ya, kita sudah di pokok bahasan yang ke gabung-gabung. Pokok bahasan yang ke-15 ya, etika dan dampak sosial teknologi informasi. Kita kalau di perkuliahan itu pertemuan 14 ya, karena UTS-nya tidak dimasukkan ke dalam pertemuan, hanya saja kalau untuk satu semester biasanya ada 16 kali pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS. Oke, untuk hari ini ada referensi utama ya, seperti biasa kemarin kita memakai dua referensi utama, kemudian ada tambahan dari Bruce William, kemudian Stacy Sawyer. Ini membahas mengenai practical introduction to computer dan communication. Lalu ada Glenn Brookshire, ini computer science ya, overview mengenai computer science. Oke, sebentar. Ini kalau pakai Google Meet ada yang minta gabung ya. Kalau misalkan mau bergabung dengan cepat ke Google Meet, saya sarankan sih pakai emailnya Udinus ya, yang email mahasiswa. Jadi bisa langsung gabung. Tapi kalau pakai email yang di luar Udinus, biasanya harus minta izin dulu. Jadi kalian harus menunggu. Oke, saya lanjutkan ya untuk outline-nya sendiri. Untuk pokok bahasan hari ini adalah kode etik penggunaan komputer profesional, kemudian adalah masalah privasi, kebenaran, keamanan, perlindungan, dan ancaman. Lalu yang terakhir nanti ada sedikit pembahasan mengenai undang-undang ITE dan hoax ya. Ya, kita ke yang pertama dulu ya, di era informasi sekarang ini. Di sini ada gambar ya, bahwa yang sebelah kiri adalah jutaan komputer, kemudian plus data ya, data yang tersebar di mana saja, kemudian adanya jaringan atau network ya. Jadi informasi ini bisa dihasilkan dari tiga komponen ini ya, dari komputer, kemudian yang mana dia memiliki data. Nah, data ini kemudian tersebar melalui network atau jaringan ya. Jadi kalau teman-teman punya data di komputer lokal ya, di komputernya sendiri, tapi tidak ada jaringan ya, informasi itu tidak akan tersebar kemana-mana ya. Misalkan teman-teman punya misalkan video memancing nih di laptopnya, tapi tidak dipublikasikan lewat network atau misalkan kita publikasikan lewat YouTube ya, orang lain nggak akan bisa lihat video kita, hanya yang bisa mengakses laptop kita saja gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah data misalkan video mancing tadi ya, video memancing, kemudian di-upload di YouTube, kemudian di set publik ya, lewat jaringan ini nanti akan cepat tersebar gitu ya, banyak orang yang nonton.
Nah, seperti itulah informasi yang tersebar. Jadi adanya komputer ya, baik itu handphone, kemudian ada PC, ada laptop dan lain sebagainya. Kemudian ada data dan jaringan. Nah, ini kalau salah satunya tidak ada ya nggak akan bisa menyebarkan informasi secara luas. Tapi begitu juga dengan berita-berita hoax ya. Jadi adanya komputer baik di smartphone, kemudian PC maupun di laptop ya. Tapi kalau tidak ada jaringannya ya berhenti sampai di lokal saja, nggak akan bisa disebarluaskan lewat jaringan ya, baik jaringan LAN maupun jaringan internet. Oke, itu di era informasi sekarang ini ya. Ya, kalau berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu kita misalkan membuat surat atau mengirim surat ya melalui kertas, kemudian lewat Pak Pos ya. Pak Pos ini kalau zaman sekarang ya itu jaringannya lewat Pak Pos itu. Jadi disebar misalkan dari Semarang dikirim ke Demak, kemudian dikirim ke Kudus dan seterusnya. Nah, itu jaringannya lewat jasa pos tadi. Tapi kalau sekarang kita tidak perlu mengirim surat yang ditulis tangan. Kita cukup misalkan kirim email ya, mau mengirim surat ke satu perusahaan ya, kita perlu kirim email saja sudah cukup. Nah, itu adalah era informasi di zaman sekarang ini. Nah, untuk komputer ini adalah sebagai atau sama dengan universal tool ya. Jadi komputer ini bisa kita sebut sebagai alat yang memang digunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Jadi komputer bisa mengerjakan hampir apa saja yang eh, tidak bisa kadang dilakukan oleh manusia ya. Kalau kita misalkan mau mengantar surat ternyata dari Semarang ke Surabaya ya kita nggak bisa langsung antar, kita gunakan saja lewat email itu sudah bisa sampai gitu ya dengan cepat. Misalkan perlunya 1 jam kemudian, nah itu bisa langsung sampai. Kemudian komputer juga tidak lelah ya, tidak pernah lelah ya, kecuali memang misalkan listriknya mati gitu ya, nggak ada sumber listriknya ya, ini juga berpengaruh di situ ya. Komputer tidak pulang rumah karena sakit ya, ini juga berbeda dengan manusia ya, kecuali memang komputernya rusak, nah itu juga bisa diperbaiki, diganti partnya dan seterusnya. Kemudian komputer juga tidak perlu ambil cuti untuk refreshing atau rekreasi ya, atau istilahnya zaman sekarang itu healing gitu ya, liburan kemana gitu ya. Dan seringkali lebih efisien daripada manusia ya, karena komputer ini sudah diprogram untuk misalkan melakukan suatu pekerjaan ya, walaupun terkadang memang komputer juga uh, kalau tidak ada programnya, tidak sesuai programnya ya pasti melakukan kesalahan. Tapi lebih efisien dibandingkan manusia yang kadang ada human errornya. Nah, ini pengertian komputer sebagai universal tool ya. Jadi bisa untuk apa saja ya. Hampir semua bisa dilakukan dengan komputer. Nah, dengan tadi kita bandingkan dengan manusia ya, karenanya alasan ekonomis kecenderungan mengganti manusia dengan komputer sangat tinggi ya. Di mana sekarang para perusahaan-perusahaan ini sudah banyak menggunakan komputer untuk menggantikan peran manusia. Misalkan di perusahaan-perusahaan besar itu ketika mesin packing gitu ya, kalau dulu manusia yang packing secara manual, kalau sekarang sudah banyak menggunakan robot-robot yang memang diprogram, di dalamnya ada algoritma untuk packing tersebut. Bisa juga misalkan untuk potong kayu, kalau ya walaupun sekarang masih ada ya, tapi di perusahaan besar sekarang motong kayunya pakai mesin gitu ya. Kemudian di operator telepon, jasa pengetikan, grafik artis, satpam, buruh perakitan ya. Mungkin di luar negeri yang sudah canggih gitu ya, di Jepang sekarang tidak perlu pakai satpam gitu ya, pakainya robot ya. Di pintu masuknya itu sudah ada robotnya ya yang mendeteksi misalkan oh orang ini bawa senjata, di scan tubuhnya nanti bisa ketahuan ya. Kalau di kita masih ada gitu, tapi kalau di
negara-negara maju saya kira sudah banyak orang yang atau manusia yang perannya digantikan dengan komputer ya. Bahkan profesional seperti dokter, pengacara, guru, akuntan, psikolog menemukan bahwa komputer dapat melakukan beberapa tugas mereka lebih efektif ya. Jadi kalau di Indonesia sistemnya masih komputer ini sebagai pendamping gitu ya, bukan menggantikan secara 100%, tapi sebagai pendamping ya. Jadi misalkan dokter misalkan mau mengoperasi pasien ya, si komputer ini membantu dari sisi misalkan scanning apa namanya rongsennya, kemudian scanning bagian-bagian tubuhnya itu cenderung kalau di Indonesia lebih sebagai pendamping dari pekerjaan manusia. Oke, di sini ada istilah komputer di skilling manusia ya. Di sini bisa sebagai pendamping ya. Pilot dilengkapi dengan autopilot ya. Mungkin yang saudaranya atau orang tuanya mungkin pilot juga tahu bagaimana latihan simulasinya ya, simulasi uh, berlatih mengendarai pesawat. Kemudian kalau teman-teman sering lihat di film-film barat itu ya sudah canggih-canggih teknologinya ya. Di pilot di pesawat juga ada sistem autopilot ya. Sekarang bahkan mobil-mobil pun mobil-mobil yang canggih juga sudah dilengkapi itu ya. Ada mungkin kalau mobilnya Tesla ya bisa jalan sendiri, kita nggak usah mengendalikan secara manual gitu ya, sudah otomatis jalan sendiri. Nanti ketika ada mobil di depannya bisa mengerem atau misalkan belok sendiri, ada autopilotnya kalau mobil-mobil yang sudah mewah atau sudah canggih gitu ya. Kemudian ada juga warung dilengkapi dengan mesin pembuat minuman ya. Warung-warung ini sekarang banyak juga alat-alat yang memang dipasang di restoran-restoran ya. Kita tidak perlu seperti vending mesin itu ya, kita memasukkan uang. Di Udinus itu sudah ada kita masukkan uang misalkan 10.000, nanti pilih minuman apa yang keluar nanti juga keluar. Itu juga membantu pekerjaan manusia gitu ya, menggantikan peran manusia. Kalau dulu orang beli minuman harus, Bu ini harganya berapa ya, walaupun sekarang masih banyak tapi ada mesin yang memang dikhususkan untuk kita misalkan membeli minuman itu, kita masukkan uangnya lalu keluar minumannya. Ada di Udinus ya, vending mesin seperti itu. Kemudian mereka menjadi sekedar pengamat pasif dan penekan tombol ya. Ini yang saya maksud tadi ya, ketika mau minum misalkan di vending mesin itu ada kopi, kita masukkan uang, kemudian kita tekan tombol kopi, nanti kopinya keluar sendiri. Nah, itu sudah ada bantuan dari komputer gitu ya. Oke, selanjutnya, nah terkait dengan hal-hal tersebut ya, kita perlu mengenal adanya etika atau kita sebut moral ya, moral dalam penggunaan teknologi ya. Teknologi ini adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk mempermudah pekerjaannya ya. Ya, teknologi ya. Kalau teman-teman ya mungkin ada yang pernah atau sudah sering melihat film-film di barat itu, ada orang menciptakan robot ya, robot misalkan robot yang dikhususkan untuk mengangkat barang, tapi tiba-tiba ada misalkan juga ada robot yang dikhususkan untuk sebagai bodyguard gitu ya, melindungi si tuannya itu. Tapi di suatu saat karena ada error dari program komputernya, si robot ini bisa saja menyerang manusia tersebut. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang harus dipikirkan ya. Tapi itu hanya di film ya, kalau di aslinya ya nggak akan seperti itu. Kehadiran teknologi ini membuat manusia kehilangan beberapa sense of human yang alami ya. Contohnya ketika ada otomatisasi mesin, refleks atau kewaspadaan menjadi melambat. Kehadiran teknologi ini mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan itu menyangkut etika atau moral yang dipunya gitu ya. Contoh nih,
Cara orang berkomunikasi by email atau by surat ya, membawa perubahan signifikan dalam sapaan atau tutur kata. Contoh, komunikasi nih kalau misalkan orang, kalian sebagai mahasiswa, kalau ketemu langsung dengan dosen ya pasti akan, lebih istilahnya lebih sopan gitu ya, dalam tutur katanya. Kemudian ada juga kalau lewat email ataupun lewat, WhatsApp gitu ya, kita yang deket WhatsApp aja kadang ada mahasiswa itu yang, langsung istilahnya nembak tanpa ada, perkenalkan dulu, misalkan menyebutkan salam dulu, "Assalamualaikum Pak," misalkan, "Saya, namanya X, kemudian NIM-nya segini, saya ada perlu misalkan dengan Bapak mengenai hal ini." Nah, itu seharusnya yang dilakukan, bukan tiba-tiba, "Pak, minta tolong dibukakan Kulinonya." Nah, itu, tanpa ada basa-basi, salam, kemudian perkenalan siapa. Nah, itu menjadi, cara orang berkomunikasi sudah beda gitu ya. Nah, akan berbeda ketika ketemu langsung ya, mungkin akan lebih sopan. Tapi, saya rasa kalau di kelas ini semuanya alhamdulillah sudah, sopan ya, sudah sesuai baik secara langsung maupun lewat, WhatsApp, semuanya juga sudah terkendali gitu ya, tidak ada perubahan. Kemudian ada juga ya, contoh yang lain ini adalah orang yang berzakat dengan SMS ya, implikasi pada silaturahmi yang tertunda ya. Orang mau zakat, seharusnya kalau zakat itu kan lebih baik diserahkan secara langsung, misalkan ada doanya, tapi kalau lewat SMS, "Pak, saya mau zakat misalkan 10 juta dari penghasilan saya." Itu juga, eee, kayaknya kurang ini ya, dari sisi moralnya, etikanya kayaknya kurang kurang pas gitu ya. Akan lebih baik kalau zakatnya disampaikan secara langsung. Kemudian ada emosi atau touch-nya yang semakin tumpul ya karena jarak dan semakin bias dalam teknologi informasi. Ya seperti kita kuliah online ini kan, istilahnya dari sisi touch-nya ini kurang kurang baik gitu ya. Berbeda ketika kita ketemu secara langsung di kelas misalkan, untuk, bertemu. Ini akan berbeda ketika online ya. Kalau online ini kan, saya tidak tahu mana yang, mukanya seperti apa. Kadang ada yang tidak membuka video ya, saya suruh buka videonya biar kelihatan mukanya juga nggak dibuka gitu ya. Nah ini, ada emosi atau touch-nya yang kurang gitu. Kalau kita ketemu di kampus ya secara tatap muka ini kan terlihat, oh ini misalkan Mas Kurniawan, oh ini Mas Lukman. Jadi terlihat, dari sense-nya berbeda gitu ya. Itu, menjadikan jarak yang semakin bias. Nah, makanya, bagaimanapun, perkuliahan tatap muka itu adalah perkuliahan yang terbaik ya. Kalau online ya bisa untuk hal-hal atau kondisi-kondisi tertentu seperti kemarin ya karena adanya misalkan pandemi dan lain sebagainya, ataupun memang programnya PJJ ya atau pembelajaran jarak jauh yaitu, beda lagi nanti, untuk, etikanya seperti apa. Oke, saya lanjutkan mengenai etika komputer dan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi, untuk etika dalam penggunaan komputer ini adalah analisa tentang sifat dan dampak sosial teknologi komputer ya, serta formulasi dan pengesahan kebijakan untuk menggunakan teknologi secara benar. Jadi, ketika kita menggunakan komputer ini, tidak serta-merta kita bebas gitu ya mau posting apapun bebas ya itu tidak harus ada etikanya. Ketika kita misalkan, ada foto teman kita nih lucu, tapi sebenarnya teman kita nggak mau itu di-publish gitu ya. Jangan sampai orang lain tahu bahwa ada, foto atau video tentang kita yang memang tidak perlu di-publish gitu ya. Nah ini, menjadi satu etika juga ketika misalkan kita punya foto teman kita, kita upload di media sosial ya, orang lain jadi tahu misalkan fotonya foto yang memang kurang ini ya, kurang baik ya. Nah ini akan menjadi sesuatu yang melanggar juga ya, melanggar UU juga. Nah bisa dilaporkan ya, kalau misalkan temannya tadi tidak terima gitu.
Nah, untuk etika pemanfaatan teknologi informasi ini dapat diartikan sebagai suatu analisa tentang dampak sosial yang ditimbulkan ya, baik itu dampak negatif maupun dampak positif ya. Seperti tadi kalau kita bicara mengenai dampak negatif ya, kalau dampak negatifnya itu dari sisi tadi, kalau misalkan temennya nggak terima, otomatis silaturahminya juga jadi renggang gitu ya. Tapi kalau misalkan dampak positif, wah ini ada teman saya nih punya prestasi misalkan di bidang sepak bola, wah saya upload biar banyak, atau ada coach yang melihat ya, ada coach atau pelatih yang melihat bakatnya. Nah itu dampaknya akan positif. Jadi memang harus kita sebagai user, kita sebagai pengguna komputer ini harus bisa memilih mana yang kira-kira akan menimbulkan dampak negatif, mana yang akan menimbulkan dampak positif. Nah itulah yang kita sebut dengan etika ya, etika dalam penggunaan komputer dan teknologi informasi. Jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan ketika akan posting atau ketika akan menulis status atau apapun, teman-teman harus berpikir beribu-ribu kali ya kalau bisa, apakah yang saya posting ini manfaatnya baik, positif atau tidak ya. Nanti kalau manfaatnya negatif, menyinggung orang lain atau ada yang tersinggung, itu juga dampaknya akan menjadi negatif. Jadi kita bebas sebenarnya posting apapun, buat status apapun, tapi harus memikirkan etika dan moral yang memang sekarang orang-orang itu cenderung yang penting saya posting gitu. Padahal itu menyinggung orang lain. Jadi harus dipikirkan dengan baik ya. Nah, ini terkait dengan etika komputer dan pemanfaatan teknologi informasi. Di samping contoh-contoh yang lain itu contoh sederhana saja yang sering kita temui sehari-hari. Nah, untuk sejarahnya sendiri di sini saya akan menjelaskan bahwa dari dulu penggunaan komputer ya sangat-sangat bebas gitu, baik dari teknologi informasinya, jaringan internetnya juga sangat bebas. Di sini saya akan menjelaskan dulu ya, karena kita belajar mengenai etika komputer dan teknologi informasi, saya akan jelaskan mengenai sejarahnya ya. Jadi sejarah etika komputer ini muncul ya ketika era 1940-1950-an ya. Diawali dengan penelitian dari Norbert Wiener ya, profesor dari MIT ya. Ini tentang komputasi pada meriam yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas di atasnya. Ini ketika Perang Dunia Kedua. Jadi tahun 40-50-an itu sedang ada Perang Dunia Kedua ya. Jadi untuk awal mulanya ini dari penelitian ya, dari seorang profesor di MIT. Ramalannya tentang komputasi modern yang pada dasarnya sama dengan sistem jaringan saraf yang bisa melahirkan kebaikan sekaligus malapetaka ya. Jadi ketika zaman dulu ya, Prof ini sudah bisa meramalkan ya bahwa nanti suatu saat akan ada komputasi modern ya. Mungkin kalau sekarang kita kenal dengan istilah internet gitu ya. Sistemnya sama seperti sistem jaringan saraf ya, seperti jaringan ketika kita menyebarkan dari satu titik ke titik yang lain, nanti dari titik tersebut akan disebarkan lagi ke beberapa platform ya. Kita misalkan upload sesuatu, kemudian ada orang yang jahil ya, nanti diupload lagi di tempat lain, sehingga akan banyak orang yang mengakses gitu ya. Ini seperti jaringan gitu ya, jaringan saraf. Nah, di sini melahirkan kebaikan, bisa juga kalau postingannya positif akan melahirkan kebaikan, atau kalau postingannya negatif ini akan melahirkan malapetaka gitu ya. Artinya malapetaka di sini bisa untuk yang posting atau bisa juga untuk yang diposting tersebut. Nah, karena sekarang ada UU ITE, jadi biasanya orang yang menyebarkan, misalkan ada video panas nih disebarkan, biasanya orang yang ditangkap dulu adalah orang yang mengupload pertama kali. Nah, itu makanya harus berhati-hati. Nah, ini sudah diramalkan sejak tahun 1940-an ya, 1950-an, karena dengan perkembangan teknologi. Nah, kemudian berkembang ketika Perang Dunia tersebut ya, Perang Dunia II,
penelitian di bidang etika dan teknologi ini memunculkan cybernetic atau Science of Information Feedback System. Jadi memunculkan bahwa setiap informasi yang kita sebarkan itu pasti akan ada timbal baliknya ya, baik positif maupun negatif ya. Kemudian tahun 1948 ini ada buku sibernetik, istrinya Control and Communication in the Animal and the Machine ya. Teknologi di sini mampu memberikan kebaikan sekaligus malapetaka. Jadi teman-teman juga harus hati-hati, sudah pintar menggunakan komputer, sudah pintar menggunakan internet, ini harus bisa mengendalikan ya. Bisa jadi yang teman-teman posting, yang teman-teman buat status itu menjadi sebuah kebaikan, bisa juga menjadi malapetaka. Kalau dulu istilahnya mulutmu harimaumu, kalau sekarang adalah jarimu harimaumu ya. Jadi kalau dulu orang ngomong itu bisa menyakiti orang lain ya. Kalau sekarang harus hati-hati, kita dengan jari saja kita upload, kita posting, kita tulis status ya, bisa menyinggung orang lain juga bisa. Nah ini tahun 1948 ini sudah dibuat bukunya ya, buku mengenai cybernetik. Jadi teknologi mampu memberikan kebaikan dan juga malapetaka. Lalu tahun 1950 ada juga buku The Human Use of Human Being. Jadi isinya beberapa bagian pokok hidup manusia, baik prinsip hukum dan etika di bidang komputer. Nah, ini berkembang ya 1950. Kemudian ke era 60-an ya. Ini ada sejarahnya ya, kita belajar sejarah dulu mengenai etika komputer dan pemanfaatannya ya. Tahun 60-an, Don Parker dari Sri International Menlo Park, California ya, US, melakukan riset atau penelitian untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer ya. Kalau sekarang kita kenal komputer itu digunakan untuk menipu orang, atau misalkan sering ditemukan teknologi-teknologi untuk skimming ya atau phishing. Orang kirim email, selamat Anda mendapatkan uang 100 juta, silakan klik link di bawah ini untuk mengklaim hadiah Anda. Nah itu kan penggunaan komputer tapi tidak sesuai dengan ilmunya ya. Komputer ini kan untuk membantu manusia, tapi kok ini digunakan untuk melakukan penipuan. Nah ini dari zaman dulu sudah diprediksi ya, sudah banyak sekali penelitian-penelitian tentang itu. Nah, tahun 60-an juga ada buku Rules of Ethics di Information Processing. Lalu 68 ini adalah adanya pengembangan kode etik profesional pertama ya. Ini sudah mulai dibuat asosiasinya mengenai kode etik di bidang komputer untuk Association of Computing Machinery (ACM) ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar ACM, itu adalah Asosiasi Computer Machinery. Di sini ada juga mereka jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal ACM juga ada di situ. Ya, tahun 60-an ini belum ada suatu kerangka teoritis umum mengenai sebuah etika ya. Jadi ini masih belum ada, tapi sudah mulai dibahas mengenai etika dalam penggunaan komputer. Selanjutnya tahun 70 ya, ini ada Joseph Wiesenau menciptakan suatu program namanya ELISA. Ini adalah tiruan dari psikoterapis Rogerian yang melakukan wawancara dengan pasien ya. Jadi tahun 70-an ini juga sudah ada bahwa komputer bisa melakukan psikoterapi ya. Jadi secara secara terkomputerisasi. Tahun 76 ada buku Computer Power and Human Reason, jadi hubungan antara manusia dengan mesin ya. Lalu ada Walter Miner melakukan kursus eksperimental mengenai komputer etik di tingkat universitas ya. Ini dilakukan tahun 70 sampai tahun 80. Lalu tahun 78 ini ada buku yang diterbitkan, buku Starter Kit dalam komputer etik, jadi membahas mengenai pengembangan pendidikan etika komputer di universitas. Nah ini tahun 70-an, kita berangkat lagi ya,
kita seperti mesin waktu di tahun 70-an, sekarang kita berangkat ke tahun 80-an. Nah, tahun 80-an ini sudah mulai muncul kejahatan-kejahatan di dunia komputer seperti adanya penciptaan virus, kemudian unauthorized login ya. Jadi orang mengakses akun kita dengan tidak wajar gitu ya. Mencoba melakukan login misalkan ke internet banking kita atau ke email kita untuk melakukan kejahatan ini juga sudah mulai muncul tahun 80-an. Studi berkembang menjadi suatu diskusi serius tentang masalah etika komputer ya. Jadi ini terkait dengan etika. Teman-teman misalkan di sini pintar membuat virus, pintar membobol atau menghack servernya misalkan suatu instansi ya, ini di sini harus dengan bijak gitu ya. Apakah memang tujuannya untuk kebaikan atau memang untuk kejahatan, ini harus pikirkan ya. Jadi lahirlah buku Komputer Etik dari Jensen tahun 85 ya. Di sini membahas mengenai computer enabled crime ya, jadi atau kejahatan komputer, masalah yang disebabkan kegagalan sistem komputer, kemudian ada keleluasaan pribadi melalui database komputer, ada perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Jadi ini terkait dengan hak cipta ya. Jadi ada satu software yang diciptakan oleh A tapi diklaim punya B, ini juga sudah ada tahun 80-an. Etika komputer ini adalah suatu disiplin ilmu yang mana tahun 80-an ini adalah James Moore membuat artikel What is Computer Ethics. Jadi apa itu etika dalam penggunaan komputer. Sebentar ini. Oke. Kemudian ada Deborah Johnson, ini juga menulis buku teks mengenai etika komputer ya, atau komputer etik. Nah, kita berangkat lagi tahun 80 kemudian ke tahun 90 sampai sekarang ini sudah sangat berkembang teknologinya ya, implikasi pada bisnis makin meluas akibat dari kejahatan komputer. Kemudian dari kejahatan-kejahatan seperti tadi penyebaran virus, kemudian phishing, ada skimming dan lain sebagainya, ini membuat lahirnya forum-forum yang peduli pada masalah tersebut. Nah, ini dibangun oleh Simon Rogerson, nama forumnya ada Ethicom, kemudian ada juga CP ya, by Jero van Hoven ya. Nah, ini juga dari Donald Gotterband, Kate Miller, Simon Rogerson, Diane Martin ya. Jadi etika komputer ini menjadi salah satu bidang ilmu pada riset di perguruan tinggi di dunia ya. Jadi tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia juga sudah banyak melakukan riset tentang etika penggunaan komputer, dan itu akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan komputer itu sendiri ya. Ya, sekarang sudah banyak sekali berkembang. Nah, di Indonesia sudah mulai menerapkan namanya UU ITE. Nah, itu implikasi dari adanya etik penggunaan komputer ya, etikanya seperti apa sih? Nah, makanya sekarang sudah ada undang-undang yang memang secara resmi gitu ya dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kominfo gitu. Kemudian ada tokoh-tokoh ya, ini pelopor etika komputer tadi sudah dibahas. Nah, ini tokoh-tokohnya ya, dimulai tahun 1950-an ada Norbert Wiener, kemudian 1960, 70 sampai 90-an ini ada Donald Gotterband, Kate Miller, Simon Rogerson, Diane Martin. Ini tokoh-tokoh yang memang mempelopori jadi penggunaan komputer ini tidak sembarangan, harus ada etikanya ya, jadi harus ada aturannya seperti apa. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai pandangan dalam cakupan etika komputer ya, jadi tadi kita ringkas ya bahwa tahun 1940 sampai 60-an ini bahwa etika komputer ini belum ada disiplin ilmu yang memang mewadahi hal tersebut ya. Tahun 70-an baru etika komputer ini dianggap sebagai bidang ilmu yang menguji permasalahan etis yang diciptakan oleh teknologi komputer. Jadi tadi bisa untuk kebaikan ataupun bisa menimbulkan kejahatan.
Nah, tahun 80-an ini etika komputer mengidentifikasi dan meneliti dampak teknologi informasi yang punya sifat revolusioner, jadi merubah keadaan suatu bangsa gitu ya. Revolusi komputernya ada dua langkah. Yang pertama adalah pengenalan teknologi, teknologi yang dapat dikembangkan dan disaring ya. Dipilah-pilih mana teknologi yang memang manfaatnya banyak positifnya gitu ya. Penyebaran teknologi juga mendapatkan integrasi ke dalam aktivitas manusia sehari-hari ya. Jadi tidak semua teknologi ini digunakan, tapi teknologi mana yang memang bisa berdampak positif. 90-an etika komputer dipandang sebagai suatu cabang etika profesional ya. Jadi tidak hanya etika dalam bisnis, etika dalam kita melakukan misalkan pengajaran, kemudian kita belajar mengajar, tapi di dalam penggunaan komputer juga sudah menjadi suatu cabang bahwa penggunaan komputer ini sudah masuk ke dalam cabang etika profesional. Oke, slide-nya ini masih sudah ganti ya. Isu-isu pokok etika komputer. Slide-nya ganti ya. Sudah. Ya, sudah ya. Isu-isu pokok etika komputer di sini ada kejahatan komputer ya, kejahatan yang dilakukan melalui komputer. Ini sebagai basis teknologinya ya, teman-teman. Saya kira juga sudah pernah mendengar ya virus ini yang familiar. Waduh, laptopku kena virus nih. Ternyata saya habis mencolokkan flash disk misalkan di warnet, kemudian saya pindah datanya ke laptop pribadi. Waduh, kena virus nih. Bisa juga ada spam ya. Spam ini kadang muncul ketika kita membuka email ya. Kalau di email itu sudah ada folder spam sendiri. Oh, ini spamnya banyak nih, email spam. Kemudian ada juga penyadapan. Wah, hati-hati, ternyata kita bertemu lewat Google Meet ini ada yang sedang menyadap nih, tapi nggak mungkin ya. Kalau perkuliahan disadap kayaknya nggak mungkin. Kalau yang mungkin disadap adalah misalkan pembicaraan antara dua kepala negara, misalkan Rusia dengan Cina disadap oleh Amerika. Nah, ini bisa saja terjadi. Itu contoh saja ya. Kemudian ada carding. Carding ini teman-teman mungkin pernah mendengar adanya duplikasi ATM gitu ya. Ini yang melalui kartu gitu ya. Kartu ATM diduplikasi sehingga ketika orang yang mau menggunakan yang aslinya dimasukkan ke mesin ATM, wah kok tidak bisa masuk, ternyata sedang diduplikat. Ketika dicabut kemudian pindah ATM yang lain, bisa saldonya sudah berkurang misalkan 10 juta sudah diambil sama yang menduplikat tadi. Nah, makanya sekarang kan ada istilah kehati-hatian ketika ada di ATM ya. Sekarang kejahatan-kejahatan seperti itu semakin canggih ya, harus hati-hati. Di samping mungkin kejahatan dari sisi misalkan dibius ataupun di hipnotis, yaitu kejahatannya memang bukan melalui komputer, tapi tujuannya dia adalah untuk memeras ataupun mengambil misalkan uang yang ada di ATM tersebut. Kemudian ada denial of service atau DOS, ini melumpuhkan target. Ini biasanya penyerangannya lewat komputer ya. Orang menggunakan komputer misalkan di satu titik di warnet gitu ya. Di warnet dia menghack ya atau menyerang satu target tertentu. Oh, ini IP address-nya yang komputer tersebut kita serang nih. Nah, itu pakai sistemnya DDoS ya. DDoS attack namanya. Kemudian dari sisi cyber etik yang implikasi dari penggunaan internet atau interconnection networking memungkinkan pengguna IT semakin luas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia anonimus ya. Jadi sekarang dengan adanya internet kita tidak tahu siapa sih yang sudah mengupload video kita misalkan. Kalau itu videonya memang bukan punya kita tapi disebarluaskan gitu ya, punya kita disebarluaskan. Nah, makanya sekarang ada teknologi yang mungkin hanya polisi yang punya gitu ya, bisa melacak oh si ini uploadnya di sini gitu misalkan. Nah, ini sudah masuk ke ranah UU ITE tadi. Nah, diperlukan adanya aturan tak tertulis atau netiquette dan emoticon.
Ini kejahatan atau etika cyber ini harus sudah ada. Kemudian kalau dari sisi e-commerce ya, otomatisasi bisnis dan internet lainnya dan layanannya ini mengubah proses bisnis yang telah ada dari transaksi yang konvensional kepada yang berbasis teknologi. Kalau dulu ya, zaman dulu ketika saya mau belanja misalkan baju, sepatu dan lain sebagainya itu harus ke tokonya langsung ya, tapi akhir-akhir ini ya sudah banyak sekali misalkan kayak Shopee, kayak Tokopedia yang sudah belanjanya di Shopee aja, nanti pilih yang 100% ori gitu, yang ratingnya bagus, reviewnya bagus, baru kita beli di situ. Tapi ada juga berbagai macam kejahatan atau penipuan, kerugian yang ditimbulkan dari contohnya dari Shopee atau Tokopedia tadi ya. Misalkan ada toko-toko yang memang niatnya khusus menipu gitu ya. Tapi karena di Shopee itu sudah pakai pembayaran pihak ketiga ya, jadi saya kira masih aman-aman saja gitu ya. Karena kalau ada komplain dari yang beli, kemudian barangnya nggak sampai, tapi ternyata si penjual mengklaim sudah sampai, si dana tersebut tidak akan ditransferkan ke si penipu tadi. Nah, untuk pembelian via online, misalkan kita beli lewat WhatsApp, ini rawan penipuan. Misalkan lewat WhatsApp ya, itu di WhatsApp itu kan biasanya dikirimi gambar ini harganya 10 juta misalkan, ya udah saya transfer dulu, bisa jadi bukti transfernya juga palsu gitu ya. Yang mau nipu ini ngirim bukti transfer palsu, yang ketipu bisa penjualnya, bisa juga pembelinya, jadi harus hati-hati. Kalau kalian sebagai penjual harus hati-hati bukti transfernya ini asli apa palsu ya. Cara menanggulanginya ya kalian bisa misalkan menggunakan internet banking. Oh, ada transferan masuk, bisa langsung kalian cek. Jadi tanpa harus ke ATM. Kalau kalian sebagai penjual, kalau sebagai pembeli ya juga harus hati-hati, jangan sampai tertipu harga murah. Kalian, wah ini laptopnya murah nih, 3 juta aja, speknya tinggi. Saya beli saya transfer ya, transfer beneran, tapi barangnya nggak nyampe ya, berarti sudah ditipu. Biasanya kalau penipu akan telepon, Mas ini untuk bisa dikirim laptopnya harus apa namanya, ini ada bermasalah di pengirimannya, Masnya transfer lagi ya 2 juta biar bisa ditebus, harus lewat bea cukai misalkan. Itu menipunya akan terus-terus seperti itu, dan kita harus hati-hati, memang kadang orang yang menipu itu juga semacam memberikan hipnotis gitu ya, jarak jauh, istilahnya gendam gitu ya. Itu juga harus hati-hati. Nah ini yang terkait dengan e-commerce atau penjualan elektronik ya lewat internet. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Ini ada yang keempat adalah pelanggaran HAKI ya. Tadi ini terkait dengan hak kekayaan intelektual, bisa juga hak cipta ya. Ada pembajakan, tracking, illegal software dan seterusnya. Nah, pembajakan di sini ya mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, kalau sekarang itu banyak CD, DVD, musik gitu ya. Itu sebenarnya pembajakan ya. Kalau misalkan tidak asli, orang itu akan memburning sendiri. Oh, saya download video nih dari internet, kemudian saya burning, saya jual CD-nya. Nah, itu sebenarnya pembajakan itu. Jadi pelanggaran atas hak kekayaan intelektual. Kemudian ada cracking ya. Cracking ini mungkin teman-teman juga sering menemukan. Saya mau download software tapi kok mahal ya bayar ya. Akhirnya download software dari internet, kemudian di crack gitu ya, download crack-crackannya, illegal software. Nah itu juga terkait dengan tracking ya. Jadi walaupun softwarenya asli, tapi untuk serial key-nya itu kita nge-crack, ya itu terkait dengan pelanggaran HAKI atau kekayaan intelektual ya. Nah, terkait dengan itu ada tanggung jawab profesi ya, ini sebagai tanggung jawab moral. Perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Nah, di sini ada contoh Ikatan Profesi Komputer dan Informatika tahun 74. Ini siapa sih yang masuk-masuk? Oke, ini mengenai isu-isu pokok dari etika komputer ya. Selanjutnya saya ada keamanan ya, dari sisi keamanan ya. Keamanan ada sebuah sistem yang dapat menjaga teknologi informasi terhadap bencana alam, kegagalan sistem, akses sistem. Nah ini
ketika dari sisi keamanan ya, makanya ini sebagai contoh adalah visa gitu ya atau paspor. Ketika kita mau masuk ke sebuah negara ya, kita harus pakai paspor ya. Kalau cuman foto saja yang kita kasih seperti orang ketawa ini pasti di reject gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan paspor yang lengkap yang sebelah kanan ini ya pasti di approve gitu ya. Nah, ini kalau dari sisi keamanan. Begitu juga di dunia komputer ya, ketika kita mau login ke sebuah aplikasi ataupun website, ya kita harus menggunakan username dan password yang benar-benar kita punya gitu. Jangan sampai ngasal itu nanti maaf password Anda salah, maaf username Anda salah gitu ya. Itu akan di reject. Tapi kalau sudah punya username dan password yang valid, kita akan di approve atau bisa masuk ke sistem tersebut. Nah, itu kalau dari sisi keamanan. Oke, selanjutnya dari sisi keamanan juga, ini ada 5 komponen keamanan. Yang pertama adalah pencegahan kejahatan komputer ya. Jadi mencegah itu lebih baik daripada sudah kejadian kejahatannya ya tidak bisa ditanggulangi. Kemudian ada identifikasi dan akses ya, kita bisa menggunakan tadi username dan password ketika mau masuk ke sebuah sistem. Lalu ada enkripsi ya, nanti akan teman-teman pelajari dalam mata kuliah kriptografi, ada enkript dan dekripsi ya. Enkripsi jadi pesannya di enkripsi dulu, misalkan yang kita kirim ABC tapi yang terbaca oleh sistem itu misalkan huruf 1, 2, 3 ABC. Nah, itu ada proses enkript nanti dipelajari di kriptografi itu. Lalu ada perlindungan perangkat lunak dan data ya, baik dari bencana alam ya. Kalau seperti yang digambar ini ada misalkan banjir ya, jadi harus hati-hati juga melindungi ya rencana penanggulangan bencana gitu ya. Harus dilindungi bahwa servernya jangan sampai di lantai 1, tapi servernya kita taruh di lantai yang paling atas biar tidak ketika ada banjir misalkan servernya tidak terendam oleh banjir tersebut. Nah, ini juga bisa untuk menanggulangi bencana yang mungkin muncul ya tadi. Oke, selanjutnya dari sisi lingkungan ya, masalah lingkungan yang muncul karena teknologi informasi. Nah, sekarang ada manufaktur dan penggunaan produk. Manufaktur ini merakit, kemudian membuat gitu ya, membuat handphone, membuat PC. Nah, itu kalau produknya sudah tidak terpakai itu kan akan menjadi sampah ya. Ini akan menjadi masalah lingkungan juga yaitu menumpuk tuh contohnya seperti gambar itu dari harddisknya yang sudah rusak numpuk gitu ya, itu akan menjadi masalah lingkungan juga. Pembuangan produk sampingan ya, untuk produk-produk gagal juga akan dibuang. Dari sisi environmental bleed-nya juga ini akan menumpuk ya, jadi sisi lingkungannya juga akan menjadi jelek gitu ya. Nah, ini sebenarnya dampak dari adanya teknologi informasi ya. Komputer-komputer yang sudah tidak terpakai itu akan menumpuk ya, harusnya diapakan ya? Harusnya dimusnahkan gitu ya. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya, nah kalau dari sisi lingkungan ya ini ada beberapa contoh ya. Contoh produk-produk yang chemical atau kimia ya, yang memang biasanya yang ditimbulkan oleh teknologi informasi. Ada lead ya, ini adalah CRT ya, ini adalah muncul dari, kalian mungkin tahu tabung CRT ya, komputer tabung gitu ya, itu monitornya kan CRT. Nah, kalau sekarang itu sudah pakai layar yang LCD atau LED. Nah, tabung-tabung CRT biasanya akan menumpuk tuh di belakang kantor ya, itu juga akan menimbulkan efek lingkungan yang lumayan di sini. Jadi ada akan menumpuk di situ. Kemudian ada kadmium, ini circuit board, semikonduktor, ini lebih dari 2 miliar pound estimasinya di tahun 2005. Kemudian ada merkuri ya. Merkuri ini bisa ditimbulkan dari switch baterai ya, khususnya yang kita kenal baterai-baterai yang
mengandung merkuri. Kemudian ada kromium, nah ini sirkuit board juga menimbulkan korosi, korosi protection dalam baja ya. Kemudian ada PVC, polyvinyl chloride, ini biasanya dihasilkan dari konektor, kabel ya, cover plastik. Nah ini juga akan menjadi apa namanya limbah gitu ya. Ada brominated flame retardants, ini dari printed circuit boards, kemudian konektor, plastik cover, dan kabel ini juga ditimbulkan dari limbah-limbah komputer ya. Ini kalau dari sisi lingkungan banyak sekali yang memang nantinya akan menjadi limbah kalau memang sudah tidak terpakai lagi. Ini hanya contohnya saja ya. Kemudian dari sisi mental ya bukan mental itu masalah yang mental karena teknologi informasi. Yang pertama adalah isolasi sosial. Nah, kita di sini ya, saya hampir 2 tahun itu mengajar lewat komputer ya seperti ini. Nah, ini juga menjadi isolasi sosial. Wah, saya jarang keluar, jarang berinteraksi dengan, kalau biasanya berinteraksi dengan mahasiswa, dengan dosen yang lain. Nah, sekarang interaksinya lewat online gitu ya. Nah, nanti diharapkan kalau sudah September ya, semester baru, teman-teman semester 1, kita sudah tidak ada lagi isolasi sosial. Kita bisa berinteraksi secara langsung, kita bertemu langsung di kampus. Nah, ini mentalnya juga akan lebih baik gitu ya. Kemudian ada juga mental perjudian ya di sini, perjudian kalau saya apa namanya ngajar lewat komputer terus, waduh nanti mental saya bisa drop nih. Nah, ini akan menyebabkan tekanan atau stres ya. Nah, tapi kalau memang sudah dilatih, diimbangi dengan olahraga, misalkan minum vitamin, istirahat yang cukup, nah ini mentalnya juga bisa lebih baik. Nah ini contoh gambarnya ya, orang yang lagi mungkin terkena mental, wah tugasnya banyak ya, WFH kok malah tugasnya banyak gitu ya, atau misalkan apa namanya pekerjaannya menjadi lebih banyak gitu ya dibandingkan kita kerja di kantor gitu. Oke, selanjutnya dari sisi perlindungan anak ya, ini masalah perlindungan anak yang muncul karena teknologi informasi. Ini adalah pornografi ya, ada early childhood ya, jadi di sini makanya kalau kita punya YouTube itu ada YouTube for Kids ya, itu juga sudah bagus untuk bisa melindungi anak dari hal-hal yang memang tidak perlu dilihat oleh anak-anak gitu ya. Nah, makanya ada istilah-istilah di sini ya, isi early childhood, jadi umur 3, kemudian ada everyone ya, ini bisa, makanya ketika lihat TV itu kan ada ini ya, ada kategorinya ya, kategori anak-anak, kategori 18 plus, kategori dewasa, dan seterusnya. Nah, ini juga sama hal-hal tersebut yang memang dikhususkan gitu ya. Jadi harus ada kategori-kategorinya seperti ini. Ada teen, mature, ada adults only. Jadi hanya dewasa yang bisa lihat. Nah, jadi ada kategorinya sebenarnya kalau kita menampilkan konten. Nah, itu sudah ada ya kalau di TV ataupun di YouTube itu sudah ada YouTube for Kids. Di handphone sekarang juga di smartphone itu sudah ada fitur for Kids gitu ya. Jadi ada fitur kalau handphonenya sudah lumayan tinggi speknya, biasanya ada fitur untuk for Kids gitu ya. Nah, ini untuk melindungi atau masalah perlindungan anak yang muncul karena teknologi informasi. Jadi disaring untuk anak-anak ini. Lalu untuk masalah perlindungan anak ya, selain tadi pornografi ada juga pelecehan online ya. Pelecehan online bisa jadi misalkan ada yang posting anak-anak tapi istilahnya dibully gitu ya, ada cyberbullying. Nah, ini juga sesuatu yang memang harus dilindungi. Makanya ada undang-undang tadi, ITE tadi. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai tempat kerja ya, masalah di tempat kerja yang muncul karena teknologi informasi, ini adalah penyalahgunaan teknologi ya. Teknologi yang kita gunakan, misalkan internet ini seharusnya untuk bekerja, tapi kita gunakan untuk
misalkan menyerang komputer yang lain. Nah, ini juga penyalahgunaan teknologi. Kemudian meributkan diri atau pusing dengan komputer ya, pusing bukan pusing pusing kepala ya, di sini adalah meributkan diri dengan komputer adalah maksudnya ketika kita punya akses ke dalam sebuah komputer ya, kita tidak tidak meributi atau mengganggu kinerja dari komputer tersebut ya. Kita tambahkan tambahkan aplikasi yang berat, kemudian kita install antivirus, cukup satu saja antivirusnya, jangan kita tambahkan semua antivirus kita install, itu kan sama saja dengan pusing ya. Jadi komputernya nanti menjadi tidak bekerja secara optimal. Kemudian ada informasi yang berlebihan, ini juga bisa menjadi masalah yang muncul di tempat kerja. Nah, banyak informasi yang beredar ya, khususnya kemarin ketika Pilpres itu ya, bukan Piala Presiden tapi pemilihan presiden ya. Biasanya ada banyak berita-berita tuh, dan kita harus saring tuh berita-berita ini berita benar atau berita hoax gitu ya. Nah, itu juga akan menjadi sesuatu yang berlebihan kalau kita tidak bisa menyaring informasi tersebut. Oke, ini yang di tempat kerja. Kemudian kalau dari sisi isu politik dan ekonomi ya, seberapa besar pengaruh teknologi terhadap kesenjangan si miskin dan si kaya ya. Kemudian teknologi itu apakah kita katakan sebagai pembunuh pekerjaan? Ya bisa jadi ya, ketika misalkan yang tadinya orang melakukan packaging tadi, packaging secara manual, oh ini saya membungkus produk secara manual, tapi ternyata sekarang membungkus produk tersebut sudah pakai robot. Apakah membunuh pekerjaan? Ya jelas. Contoh yang paling gampang saja ya, yang sering ke tol gitu ya. Kalau dulu orang yang jaga di tol itu kan manusia ya, orang yang jaga di tol manusia, ketika bayar kemudian memberikan pengembalian ya, kembaliannya. Sekarang kita sudah pakai teknologi ini ya, e-money ya, atau kita scan saja tuh kartu ya, sudah bisa lewat tol. Kalau dulu pakai manusia, sekarang sudah pakai mesin atau teknologi. Nah, ini bisa kita katakan bisa juga pembunuh pekerjaan ya. Ya, saya nggak tahu ya, itu banyak sekali kan penjaga di tol yang memang kehilangan pekerjaan itu ya. Kemudian sesungguhnya internet itu melayani siapa ya? Sebenarnya kalau kita sebagai pelajar, kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan ya, sebenarnya dengan adanya internet sebenarnya kita terbantu ya. Misalkan ketika ada tugas, oh saya ada tugas nih, kita cari referensi tuh di jurnal ya, carinya lewat internet. Kemudian kita misalkan ada tutorial, waduh ini saya perlu tutorial membuat aplikasi Android nih, wah saya cari di YouTube saja sudah ada. Itu kan menjadi sesuatu yang memang positif. Tapi ada juga penggunaan internet ini digunakan untuk hal-hal yang memang negatif ya. Kemudian dapatkah pemerintah mengendalikan akses internet? Ya tentu jawabannya dapat ya, bisa. Pemerintah ini punya akses yang memang tidak kita ketahui ya. Contohnya kemarin ada kasus misalkan orang yang punya website itu loh, film-film luar ya. Nah, itu sekarang diblokir gitu ya, tidak bisa karena itu kontennya ilegal. Ya, jadi film-film yang memang ada di bioskop tapi dia sudah bisa ngupload di webnya, itu menjadi ilegal, jadi dikendalikan. Kemudian pemerintah juga bisa memblokir situs-situs yang tadi pornografi ya, di blok ya. Nah, itu juga bisa. Kemudian siapa saja yang dapat bertahan terhadap pesatnya perkembangan IT ya. Siapa saja bisa bertahan asal dia bisa mengikuti perkembangan IT. Nah, ini isu-isu yang ada di politik dan ekonomi. Selanjutnya, kalau etika sosial ya, etika sosial komputer ini kita sebut sebagai pedoman moral yang mengatur penggunaan komputer dan sistem informasi. Ini penjelasan ya, penjelasan etika komputer. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu etika komputer, ini adalah sebuah pedoman moral yang mengatur penggunaan komputer dan sistem informasi.
Lalu ketika etika komputer ini sering dibahas dalam penggunaan komputer dan jaringan secara tidak sah, pencurian perangkat lunak atau pembajakan tadi ya, bisa membajak dari video, kemudian audio, bisa membajak tadi software, kemudian ini terkait dengan hak kekayaan intelektual, penyalahgunaan informasi, kemudian adanya berita hoax. Ini terkait dengan etika komputer. Jadi hal-hal yang memang sering dibahas ya. Sekarang sudah mau 2024 ya, walaupun 2022 tapi berita mengenai pemilihan presiden ini sudah banyak sekali berkeliaran di internet gitu ya. Sudah ada yang kampanye, sudah ada yang wah ini calon saya, wah ini ada elektabilitasnya tinggi. Nah ini kita harus saring ini benar nggak beritanya ya gitu. Nah ini terkait dengan etika juga. Jadi ketika kalian tahu bahwa berita itu berita bohong, jangan sampai kalian sebar lagi. Nah ini terkait dengan etika. Oh sesuai nggak sebenarnya yang kita sebarkan. Tapi kalau kalian memang sudah yakin bahwa berita itu memang sudah apa namanya benar gitu ya, ya kalian boleh sebarkan. Tapi kalau nggak yakin ya nggak usah, udah berhenti di kalian saja. Itu terkait dengan etika ya. Selanjutnya, keakuratan informasi di media sosial ini juga menjadi perhatian utama ya bagi pengguna, terutama bagi pebisnis, siswa dan mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi ya sebagai hal yang utama. Jadi kalian di sini masuk ke dalam bagian yang memang harus bisa menjadi istilahnya pelopor dalam keakuratan informasi. Kalian sebagai mahasiswa bisa membedakan oh ini hal yang hoax, oh ini hal yang benar. Jadi harus memang bisa membedakan hal-hal tersebut. Data dan informasi di sebuah website itu tidak selalu benar karena siapapun bisa mengunggah data dan informasi sesuai dengan yang diyakini kebenarannya. Nah, ini juga harus hati-hati. Pengguna harus hati-hati dalam menggunakan konten dalam web dan media sosial lainnya. Nah, ini seperti yang tadi saya ceritakan bahwa sekarang berlaku jarimu harimaumu ya. Jadi apa yang kalian tulis, apa yang kalian posting di internet, di medsos, di Instagram, di Facebook, itu harus kalian pikirkan dulu bener nggak bisa menimbulkan efek yang positif atau bahkan bisa menimbulkan efek negatif. Ini mengenai keakuratan informasi harus hati-hati ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini terkait dengan hak kekayaan intelektual ya, intellectual copyright property. Jadi ini mengacu pada originalitas atau keaslian karya manusia seperti ide, penemuan, seni, tulisan, nama perusahaan, produk dan logo ya. Di sini sebagai contoh saya punya video ngajar misalkan saya upload sendiri itu tidak masalah, tidak melanggar hak cipta. Tapi kalau misalkan teman-teman punya video saya sedang mengajar terus teman-teman upload ya itu menjadi pelanggaran hak cipta ya karena tidak ada izin dari saya. Itu yang dimaksud dengan haki ya atau hak kekayaan intelektual. Tapi kalau teman-teman punya video sendiri misalkan sedang mancing atau misalkan sedang mengambil ikan kemudian teman-teman upload punya sendiri itu tidak masalah, tapi kalau punya orang yang berhak cipta itu bisa dituntut gitu ya. Hak kekayaan intelektual ini adalah hak pencipta yang berhak atas karya mereka. Ini penjelasannya. Adanya HKI, pencipta akan terlindungi dari pencurian hak cipta, plagiasi karya, dan penyalahgunaan. Nah, makanya untuk yang sedang marak di YouTube itu adalah cover lagu ya. Nah, makanya setiap orang yang mau cover lagu itu harus izin ke pencipta lagunya. Kalau tidak, nanti bisa istilahnya disomasi atau dituntut. Nah, makanya harus hati-hati. Banyak kasus di internet itu orang asal cover saja, oh yang penting saya bisa nyanyi, suara saya bagus, saya mau nyanyiin lagu ini. Tapi tidak semudah seperti itu, harus ada izin. Kalau misalkan apalagi lagunya yang nonton jutaan ya, biasanya pencipta lagu itu akan melihat, oh orang ini sudah izin berarti aman, oh orang ini belum izin, penontonnya sampai 500 juta misalkan. Nah ini akan menjadi masalah gitu ya, karena mungkin melebihi, kalau yang coveran ini melebihi
yang nontonnya melebihi yang aslinya, itu akan menjadi masalah. Jadi harus memang diperhatikan. Itu adalah HKI ya, hak kekayaan intelektual. Begitu juga dengan lagu-lagu yang beredar seperti tadi saya sebutkan ada CD atau DVD bajakan, itu sebenarnya melanggar hak cipta. Nah, makanya sekarang itu sudah sedikit sudah berkurang ya, karena mungkin sudah banyak yang melaporkan gitu. Selanjutnya copyright ya. Copyright ini memberikan hak eksklusif kepada penulis, pencipta atau menerbitkan dan menjual karya mereka ya. Biasanya kalau teman-teman melihat di sebuah web ada di bawah tulisan itu adalah C. C itu adalah copyright. Jadi hak cipta yang melindungi segala bentuk ekspresi nyata. Pelanggaran yang terjadi jika sebuah karya tanpa copyright adalah pembajakan seperti pembajakan perangkat lunak, film, dan musik. Nah, makanya sebagai contoh banyak web-web yang menyediakan film bajakan, filmnya asli gitu ya, cuman dibajak, di-upload ulang untuk kepentingan pribadi, untuk AdSense ya, itu juga melanggar. Musik juga sama. Kalau teman-teman ngupload musik orang lain, suara orang lain, kemudian ada video orang lain di YouTube, itu akan terbaca pelanggaran hak cipta gitu ya. Itu nanti akan terbaca kalau di sistemnya YouTube itu sudah terbaca. Ya, yang mungkin punya channel YouTube bisa seperti itu. Copyright ya. Kemudian ada green computing. Nah, ini tadi ya terkait dengan uh, pengurangan daya listrik dan limbah lingkungan saat menggunakan komputer ya. Contohnya seperti pemborosan listrik karena lupa mematikan monitor. Jadi kalau nggak dipakai ya dimatikan saja, mending dimatikan saja. Ketika sedang Google Meet ditinggal misalkan saya mau mandi dulu biarin komputernya nyala aja, suara Pak Egi bisa saya dengar kok dari kamar mandi. Misalkan seperti itu, ya mending dimatikan saja karena itu bertentangan dengan green computing ya. Ada juga pembuangan kertas bekas printer di lingkungan sekitar ya. Kita mengeprint, oh ini salah print, dibuang. Nah itu akan menjadi limbah juga yang mungkin kalau tukang yang ngambilin kertas ya, istilahnya ngumpulin tukang rosok itu ya senang-senang saja gitu ya. Tapi ini juga bertentangan dengan green computing. Limbah bekas komputer ini juga berbahaya bagi lingkungan sekitar karena adanya merkuri, tadi sudah dibahas ya. Misalkan tadi bekas baterai, bekas hard disk dan lain sebagainya. Seperti gambar yang ada di sini ini merkuri timbal dan dapat memicu api ya, bisa jadi karena ini bekas alat-alat elektronik gitu yang sudah rusak. Bisa jadi ketika ada api di sekitarnya langsung meledak. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, kemudian untuk solusinya ya mengenai green computing, jadi ketika penggunaan komputer jangan menggunakan komputer semalaman ya, atau 24 jam nggak mati, ini tolong diperhatikan ya. Selain listriknya boros, tapi kalau memang kebutuhannya untuk pekerjaan ya nggak masalah, tapi kalau terus-terusan komputer juga akan cepat rusak. Matikan monitor, printer, perangkat lain saat tidak digunakan ya. Kalau sedang kuliah ya tetap harus dipakai gitu ya. Kecuali kuliahnya saya sambil apa namanya sambil makan ya nggak masalah. Yang penting masih di depan layarnya. Tapi kalau makannya di warung gitu ya, komputernya dibiarin saja. Nanti kalau Pak Egi sudah selesai, saya akan balik lagi. Nah itu kan menjadi bukan green computing lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, solusi di ground computing adalah menggunakan monitor LCD sebagai ganti monitor CRT ya. Jadi teman-teman yang CRT ini adalah komputer atau layar yang monitor yang tabung itu ya. Ya mungkin masih ada yang punya. Itu lebih baik diganti dengan monitor LCD. Ini bukan masalah mahal atau murah ya, tapi dari masalah keamanan, dari masalah berbahaya bagi mata, lebih aman yang LCD. Nah, dibandingkan yang CRT. Nanti kalau belum punya ya bisa apa namanya beli yang second, yang penting masih bagus kualitasnya gitu ya. Kemudian paperless ya, gunakan metode tanpa kertas ya, ini juga sebenarnya susah. Kalau misalkan online masih bisa,
teman-teman kumpulin tugasnya lewat ini ya, lewat email atau lewat Kulino. Tapi kalau kuliah secara langsung tatap muka biasanya harus pakai kertas nih, tulis tangan, kumpulin. Nah, teman-teman yang kertasnya digunakan untuk tugas juga disimpan karena nanti bisa jadi soalnya keluar dari soal-soal tugas itu bisa juga ya. Nah, jawabannya kan sudah ada tuh. Nah, jangan dibuang dulu, jangan dipakai bungkus gorengan dulu, tapi disimpan dulu sampai perkuliahannya selesai gitu ya. Ini paperless yang keempat. Kemudian gunakan video conference dan VoIP untuk rapat. Nah, ini juga bisa ya. Ini sudah kita gunakan video conference menggunakan Google Meet. Ya, jadi ini solusi green computing. Oke, selanjutnya masalah privasi ya. Ini terkait dengan privasi penggunaan komputer ya. Setiap orang juga punya privasi informasi ya, mengacu pada hak individu dan perusahaan untuk menolak atau membatasi informasi. Kalau di masa lalu, privasi informasi ini lebih mudah dipertahankan ya karena disimpan dalam lokasi terpisah ya, disimpan di lokal. Seperti contohnya toko retail punya ruang tersendiri untuk menyimpan file kredit. Pemerintah memiliki ruang khusus untuk menyimpan rekaman. Kalau sekarang semuanya disimpan dalam satu database online di mana pengaksesannya bisa membutuhkan username dan password otorisasi ya. Tapi ada pertanyaan di sini, privasi. Apakah data yang disimpan di database online itu benar-benar aman? Bisa saja di hacker ya, di hack, dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi masalah privasinya semakin ada teknologi informasi itu semakin berkurang gitu dibandingkan ketika dulu kita menyimpan file di lemari, lemarinya kita kunci. Kecuali memang ada yang bobol juga sama ya. Tapi akan lebih rawan memang kalau kita menyimpan data di internet gitu ya. Itu akan lebih rawan dibandingkan kita simpan secara manual di misalkan di lemari gitu ya. Selanjutnya ada phishing. Nah, ini phishing ini bukan memancing ya. Phishing inilah penipuan di mana pelaku mengirim pesan email secara resmi berusaha mendapatkan informasi pribadi seperti data diri, nomor rekening, kartu kredit dan akun-akun lainnya ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika ada email yang mencurigakan, suruh mengklik link ya misalnya. Biasanya phishing ini melalui email dengan tujuan meminta pengguna membalas dengan tujuan dan mengisi data dan informasi. Di sini saya akan mencoba menampilkan contohnya ya ini. Nah, ini ada contoh phishing ya. Jadi confirm account ownership. Hello HT Konyon di sini ada perubahan email. Ketika diklik ini sebenarnya kalau kita lihat @gmail.com ini meyakinkan ya, tapi kalau ketika diklik ternyata mengarah kepada halaman yang memang bisa memberikan informasi data kita. Contoh saja tidak hanya di email tapi di WA juga ada WA nih dari nomor asing. Selamat, nomor Anda mendapatkan 500 juta misalkan. Kita yang senang gitu ya karena ada wah dapat uang nih 500 juta. Silakan klik di bawah ini untuk mengklaim hadiah Anda. Nah, ketika diklik akun kita terhubung semua tuh. Nah, itu bisa dicuri ya, misalkan akun internet banking, akun password email dan lain sebagainya itu diduplikat sama dia. Nah, ini harus hati-hati. Ini adalah contoh dari phishing ya. Nah, terkait dengan itu, nah untuk penanggulangannya ya di Indonesia sendiri ini sudah ada penyebaran informasi yang tidak sesuai kebenarannya, ini disebut dengan hoax dan menjadi trending topik di negara Indonesia. Nah, ini ada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Ini singkatan dari UU ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Ini muncul tahun 2018 ya. Berarti baru sekitar 4 tahun yang lalu, belum lama gitu ya. Ada pengguna yang menyalahgunakan media sosial, menyebarkan berita yang kurang etis, tidak sesuai, bohong, dan bahkan bersifat sara. Ini untuk meningkatkan popularitas di media sosial. Nah, sekarang orang itu
cenderung tidak tahu malu ya. Yang penting saya populer, saya mau buat berita bohong gitu ya. Nah, ini ada undang-undang yang mengatur sekarang ya di Indonesia. Penyebaran hoax telah diatur dalam UU nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Nah, ini ada sedikit ya, saya tidak akan membuka semua isi pasalnya. Di sini ada pasal 28 ayat 1 ya tentang UU ITE. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ini, kalau ada orang misalkan si X ini punya berita nih, saya mau menyebarkan berita tentang bahwa harga pertalite turun gitu ya, harga pertalite turun dari tadinya 7.000 menjadi 3.000 saja, itu kan berita bohong gitu ya. Jadi harus hati-hati, itu sesat. Ada juga pasal 28 ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, ras, agama, dan antar golongan atau SARA. Ini juga masuk ke dalam UU ITE. Jadi harus hati-hati ya sekarang menggunakan media sosial ataupun internet. Nah, untuk UU ITE dan hoax ini, jika terbukti melanggar pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, maka bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar ya. Pidana, denda, penjara dan denda ini sesuai dengan pasal 45 ya, ini ada pasal nomor 45 ayat nomor 11 ya, ayat 2 tentang ITE tadi ya. Ini isi pasal 45 ya. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 ini dipenjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini contoh isi atau isi memang ya, isi dari UU ITE. Jadi tidak semua saya tampilkan, tapi untuk sebagai contoh saja. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Udah mau jam 9 kurang, tidak terasa. Mungkin sekarang kita ke sesi diskusi dulu sebelum nanti saya jelaskan untuk yang lainnya. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Silakan bisa berkomentar di kolom komentar. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau sudah jelas, boleh ditulis di kolom komentar. Sudah jelas? Kalau dari chatnya sudah jelas semua ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, sementara belum ada pertanyaan. Oke. Oke, bisa dinyalakan videonya, kita foto bersama. Ya, sambil saya jelaskan ya. Untuk pertemuan 14 ini pertemuan terakhir, nanti sebelum kita UAS ya, ujian akhir semester matrikulasi. Ujiannya hari Jumat ya. Ini masih hari Rabu, berarti besok kita libur dulu. Dalam artian liburnya kalian bisa mempersiapkan materi yang akan digunakan untuk ujian. Nah, untuk hari ini nanti masih ada satu tugas lagi. Saya akan posting nanti di Kulino setelah video rekamannya saya upload ya. Masih ada satu tugas lagi untuk hari ini. Besok libur, kemudian hari Jumat adalah ujian. Ujiannya sama seperti UTS kemarin, ada pilihan ganda dan isai ya. Mohon dimaksimalkan kalau kalian lulus di matrikulasi ini, nanti di semester 1 kalian nggak usah ngambil PTI lagi.
Tapi kalau semester ini atau matrikulasi ini nggak lulus atau belum lulus, nanti di semester 1 ada mata kuliah PTI yang harus kalian ambil. Gitu ya. Semester 1 dan 2 nanti paket, sistemnya paket, biasanya seperti itu. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan mengenai ujiannya? Ada yang mau ditanyakan ujiannya atau yang lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada berarti sudah jelas. Kita foto bersama sebentar. Silakan dinyalakan videonya ya. Kita akan foto bersama Mas Rendra, Mbak Rizky, Mas Axel, Mbak Anera, Mas Putra, Mbak Evandra, Mbak Mamai Maida, Mbak Nada, Mas Esa, Mas Isma. Silakan dinyalakan videonya. Kita lihat ke Oke, sambil dicek ya tugas yang belum masuk ya, karena untuk nilai akhir itu gabungan antara tugas, semua tugas ya, semua tugas 1 sampai tugas 11 hari ini, kemudian nilai keaktifan yang sering bertanya, yang sering ada keaktifan baik di Google Meet, di Zoom maupun di YouTube, itu juga ada masuk nilai keaktifan. Kemudian dari ujian tengah semester dan nilai ujian akhir itu nanti akan saya akumulasi totalnya, kemudian akan menjadi nilai akhir ya. Kalau nilai akhir kalian minimal 60 itu kalian lulus. Tapi kalau misalkan nilai akhirnya adalah cuma 40, kalian terpaksa nanti harus mengulang di semester 1. Tapi saya harapkan yang hadir di sini semuanya bisa lulus. Sekalian Mas siapa ya kemarin, Mbak Mamai Maida itu yang awal-awal masih ini ya, masih belum ada tugasnya ya, mohon diisi. Yang lain juga yang masih kosong tolong diisi. Saya masih berikan waktu hari ini ya, hari ini tolong dilengkapi tugasnya. Kalau besok sudah lewat, saya anggap kalau kosong berarti nilainya kosong. Jadi jangan salahkan saya masih beri waktu hari ini untuk melengkapi semua tugasnya. Oke, ini sudah saya beri toleransi atau keleluasaan. Oke, sekarang lihat ke kamera, kita jempol, saya foto, ya, nggak usah gerak-gerak, nggak usah jungkir balik kameranya. Tolong yang stabil, sebentar saja kita hitung, 1, 2, 3. Oke, sebentar saya lihat dulu. Oke, sudah oke ya. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini masih ada tugas nanti dicek di Kulino. Saya akan umumkan setelah videonya saya upload. Kemudian untuk besok kita libur, tapi untuk persiapan ujian materinya nanti akan saya upload ya PPT atau PDF-nya di Kulino di setiap pertemuan. Materi ujiannya dari setelah UTS ya, berarti dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14 ya, itu untuk materi ujiannya. Jadi mohon nanti bisa di-download. Sabar ya, saya akan upload hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang belum atau ada yang kurang, mohon ditanyakan di grup itu atau tanyakan langsung ke Japri, ke nomor saya.
Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.